Jakarta Utara. Udara lembab, gerah. Kota besar ini tak pernah tidur. Tersembunyi di tengah hiruk-pikuk kota, diselimuti tanaman merambat dan bisikan tragedi yang terlupakan, berdirilah SMA 27. Terbengkalai, sunyi, saksi bisu perjalanan waktu yang tak kenal ampun. Beton retak, jendela pecah. Halaman sekolah yang dulu ramai dengan energi anak muda, kini terbaring dalam kesunyian yang mencekam. Ini bukan sekolah biasa. Warga setempat berbicara tentang entitas jahat, roh gelisah yang terikat dengan tanah sekolah. Hantu. Hantu muka gepeng. Legenda menceritakan tentang kecelakaan tragis. Seorang gadis muda tertimpa rak buku yang jatuh di perpustakaan sekolah. Wajahnya rusak, tak bisa dikenali. Rohnya tak dapat menemukan kedamaian, tetap terjebak, mencari penghiburan, atau mungkin balas dendam. Para siswa berbisik tentang kehadiran aneh yang bersembunyi di lorong-lorong setelah gelap. Udara dingin yang menusuk tulang, perasaan diawasi, beberapa orang menganggapnya hanya tak hayul. Hanli Bonner Schoolet. Dia, gadis yang ceria dan periang, berani memasuki sekolah yang terbengkalai itu suatu malam. Uji nyali, didorong oleh keberanian remaja, dia tidak pernah kembali. Hari berganti minggu, penyelidikan polisi tak membuahkan hasil. Dia menghilang tanpa jejak, ketakutan mencekik masyarakat. Orang tua menjaga anak-anak mereka. Legenda SMA Betu semakin gelap. 4 sahabat didorong oleh rasa ingin tahu dan haus akan petualangan, membuat perjanjian. Mereka akan menghabiskan 1 malam di sekolah berhantu itu. Agus si skeptis, Bima si pemberani, Cindy si hati-hati, dan Rini si penakut. Berbekal senter dan rasa gugup, mereka melangkah ke dalam kegelapan SMA 2 Bedudu yang menyesakkan. Keheningan memekakkan telinga, setiap derit lantai membuat mereka merinding. Mereka tidak sendirian. Bagian 5, wajah di jendela. Waktu berlalu dengan lambat. Para sahabat meringkuk bersama, berbagi cerita hantu dengan suara pelan, mencoba mengabaikan rasa takut yang semakin besar. Jeritan melengking. Rini menunjuk dengan jari gemetar ke arah jendela di ujung lorong. Sebuah wajah, menempel di kaca, pucat, terdistorsi, tanpa rupa. Hantu muka gepeng. Kepanikan mencengkeram mereka. Mereka berlari menerobos kegelapan, berusaha mati-matian untuk melarikan diri dari kengerian SMA 27. Bagian 6. Mencari jawaban. Didorong oleh rasa takut dan rasa tanggung jawab atas ketakutan Rini, para sahabat memutuskan untuk mengungkap kebenaran di balik hantu muka gepeng. Mereka menyelidiki arsip koran lama, mencari petunjuk tentang gadis yang meninggal di dalam dinding sekolah. Pustakawan, seorang wanita tua yang lemah dengan mata yang dihantui, dengan enggan menceritakan apa yang dia ketahui. Nama gadis itu Siti. Seorang siswa yang cerdas, tewas secara tragis hanya beberapa hari sebelum kelulusannya. Bagian 7, kebenaran terungkap. Berbekal pengetahuan baru ini, para sahabat kembali ke sekolah. Mereka berdiri di depan rak buku yang roboh di perpustakaan, tempat Siti meninggal. Tiba-tiba angin kencang membanting pintu perpustakaan hingga tertutup, membuat mereka terjerumus ke dalam kegelapan. Dan kemudian mereka mendengarnya. Sebuah suara, senandung lembut sebuah lagu melankolis. Lagu kesukaan Siti. Senandung itu semakin keras, semakin dekat, sampai sepertinya berasal dari tepat di belakang mereka. Bagian 8, menghadapi masa lalu. Para sahabat berputar, cahaya senter menembus kegelapan. Di sana, melayang di atas tanah, ada sosok samar tembus pandang. Seorang gadis muda dengan rambut hitam panjang. Tapi wajahnya, bukanlah wajah mengerikan yang mereka harapkan. Itu indah, tenang, dipenuhi dengan kesedihan yang mendalam. Hantu Siti mengulurkan tangan, bukan dalam kemarahan, tetapi dalam kesedihan. Seolah mencari penghiburan dari rasa sakit yang telah lama ada. Bagian 9. Sebuah pengingat yang menghantui. Para sahabat, ketakutan mereka digantikan oleh empati yang mendalam, mengerti. Siti tidak bermaksud jahat,
Dia hanya merindukan pengakuan atas rasa sakitnya agar kisahnya didengar. Sejak hari itu, desas-desus tentang hantu muka gepeng memudar, digantikan oleh bisikan tentang Siti, gadis yang menghantui SMA 27. Sebuah pengingat bahwa terkadang, monster paling menakutkan bukanlah yang kita bayangkan. Describe terasa sakit, dan kehilangannya terjamblak pada tempat-tempat yang kita tinggalkan.